Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Makfirah, saya mahasiswi dari Prodi PGMI IAIN Langsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok saya dengan judul Prinsip-prinsip pembelajar SKI dari mata kuliah pembelajaran SKI Min atau SD. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu perhatian dan motivasi dalam pembelajaran. Perhatian dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian itu tidak mungkin terjadi pembelajaran baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik yang belajar. Perhatian peserta didik ini akan timbul apabila bahan pelajarannya itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Tentu perhatian untuk mempelajarinya semakin kuat. Motivasi ini juga mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang itu akan berhasil dalam belajar jika keinginan untuk belajar itu timbul dari dalam dirinya dan timbul dari orang lain. Motivasi ini ada dua hal. Yang pertama itu mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua memahami mengapa hal tersebut itu patut dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa kedua unsur tersebut kegiatan pembelajaran sulit untuk berhasil. Dan yang kedua, saya akan jelaskan keaktifan dalam belajar. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut itu diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya, termasuk dalam pembelajaran. Peserta didik itu harus selalu aktif, mulai dari kegiatan fisik sampai pada kegiatan fisikis. Dengan demikian, belajar yang berhasil harus melalui banyak aktivitas baik fisikis maupun fisik. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung itu merupakan hal yang paling penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik itu merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang pengulangan pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melihat daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari gaya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan lain-lain. Daya-daya tersebut itu akan berkembang. Dalam pembelajaran masih sangat dibutuhkan pengulangan atau latihan-latihan. Contohnya itu adalah siswa sebelum memulai pembelajaran itu membaca doa terlebih dahulu agar terbiasa hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kelima, saya akan membahas tentang tantangan. Bagi siswa atau peserta didik diberikan suatu tanggung jawab untuk mempelajari sendiri dengan melakukan eksperimen, belajar mandiri dan mencari pemecahan sendiri dalam menghadapi permasalahan, sedangkan bagi guru memberikan tugas kepada peserta didiknya itu memecahkan permasalahan. Hal ini itu sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran, dengan salah satu prinsip konsep konstekstual teaching and learning yang inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry itu merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rina Haryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Haryanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan individu. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru menghadapi 30-40 peserta didik dalam satu kelas.
Menurut Nasution dalam Ahmad Rohani menyarankan 4 cara untuk menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individual. Yang pertama, pengajaran individual. Peserta didik menerima tugas yang diselesaikan menurut kecepatan masing-masing. Yang kedua, tugas tambahan. Peserta didik yang pandai mendapat tugas tambahan di luar tugas umum bagi seluruh kelas sehingga hubungan kelas selalu terpelihara. Yang ketiga, pengajaran proyek. Peserta didik mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat serta kesanggupannya. Dan yang keempat, pengelompokan menurut kesanggupan. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas peserta didik yang mempunyai kesanggupan yang sama. Dan selanjutnya yaitu balikan dan pengulangan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effects, bahwa peserta didik akan belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun dorongan belajar serta saja oleh penguatan yang menyenangkan atau penguatan positif, penguatan negatif, dan dapat berpengaruh pada hasil belajar selanjutnya. Dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam terciptanya suasana yang konduktif dan menyenangkan, oleh karena itu perlu memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Adapun beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip motivasi, adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan yang kedua, ada prinsip latar belakang, adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak agar tidak terjadi pengulangan dan membosankan. Yang ketiga, ada prinsip pemusatan perhatian, adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak dengan jalan menjauhkan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dan yang keempat, ada prinsip keterpaduan, merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Yang kelima, ada prinsip pemecahan masalah, adalah situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual dalam belajar, yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara fisik maupun fisikim. Untuk itu dalam proses pembelajaran mengandung implementasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Menurut Sujana, setidaknya terdapat 6 perbedaan individual yang ada pada peserta didik atau siswa. Yang pertama, ada perkembangan intelektual, yaitu kemampuan belajar terutama memahami dan mengali materi dan informasi masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Dan yang kedua, ada kemampuan berbahasa, yaitu lebih tepatnya lagi komunikasi. Komunikasi atau berbahasa di sini bukan hanya hubungan interaksi antara guru dengan siswa dengan murid saja, namun juga komunikasi peserta didik dengan materi dan informasi pelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, serta komponen-komponen pembelajaran yang terlibat lainnya. Yang ketiga, ada latar belakang pengalaman. Siswa atau peserta didik yang pernah mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu materi akan lebih cepat memahaminya. Dan yang keempat, ada gaya belajar. Gaya belajar adalah
Peserta didik satu tentu memiliki gaya dan kebiasaan belajar favorit dan mampu mempercepat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Yang kelima, ada bakat dan minat. Bakat dan minat ini berasal dalam diri masing-masing siswa dan sangat penting untuk digali dan ditemukan sehingga mampu dioptimalkan sebagai kemampuan yang dapat dikembangkan. Dan yang keenam, ada kepribadian. Menurut reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru. Peserta didik merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua orang atau lebih di antara peserta didik yang sama. Tiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individu berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar. Karena adanya perbedaan tersebut, guru perlu memperhatikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sifat yang unik pada setiap peserta belajar peserta didik ditambah dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap peserta didik. Maka guru banyak mengalami kesulitan bila mana semuanya itu harus diatasi sendiri. Dan terakhir saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi dalam program berikutnya. Tujuan pengajaran pada intinya adalah diperolehnya bentuk tingkah laku menjadi lebih baik. Yang belum tahu jadi lebih banyak tahu tentang ilmu pengetahuan melalui belajar yang disampaikan oleh seorang pendidik. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.